Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Malam. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita. Ini adalah lesson terakhir dalam hal bibliologi ya, maksud saya dalam hal uraian mengenai apa itu Alkitab. Kita sudah belajar banyak hal dan saya berharap setiap lesson yang sudah kita terima dan pelajari bisa nyerap ya di dalam pikiran kita, sekalipun kita mungkin kalau ada yang lupa-lupa kita bisa buka lagi atau lihat rekamannya di YouTube ya. Jadi kita akan libur 3 minggu karena saya holiday. Lalu setelah itu kita akan melanjutkan lesson yang ke-9, itu Bible Brief ya. Kita akan melihat seluruh kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Baru, dan ini buat saya juga challenging karena dengan demikian saya juga jadi refresh lagi gitu, apa sebenarnya isi dari kitab Kejadian, lalu kitab Amos, Daniel dan sebagainya. Dan ini tentunya long lesson. Saya tidak tahu dalam satu pertemuan kita bisa finish berapa, paling tidak 2 atau 3 lah. 2-3 buku ya. Jadi kita masih ada beberapa minggu untuk menyelesaikan semua ini. Dan ini lumayan quite a big project. Dan dengan adanya rekaman, jadi ini bisa berguna juga untuk kita bisa remind lagi kalau suatu hari kita membutuhkan in the future. Nah, itulah yang kita update dari pelajaran kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke lesson yang ke-8, yaitu tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban kita terhadap firman Tuhan. Dan ini lebih bersifat praktikal ya. Praktikal artinya apa yang saudara sudah pelajari sampai saat ini, bukan hanya malam ini dan dalam Bible study, tapi dalam setiap firman yang sudah kita terima, apa kewajiban dan tanggung jawab kita terhadap firman. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian yang pertama, apa kewajiban kita terhadap kitab suci. Nanti bagian yang kedua, kita akan belajar sikap hati yang seperti apa yang harus kita miliki saat kita mendengar, membaca, dan mempelajari firman Tuhan. Ya. Oke. Malam Ren, selamat bergabung kembali. Oke ya, Iren baru gabung ya. Apa kewajiban kita? Simple saja. Kewajiban kita terhadap firman hanya mentaatinya. Ya, kita sudah sering kali dengar ayat ini, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ya, Tuhan mengingatkan kita agar kita menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Karena kalau kita hanya mendengar saja, tidak melakukannya, kita seperti orang yang mengamati dirinya di depan cermin. Saudara dan saya tiap hari ngaca, begitu saudara sudah lewat dari kaca, saudara lupa kan muka saudara kayak gimana, maksudnya tuh ada apa, bagaimana tuh seringkali kita udah lupa. Malah kita kadang balik lagi, tadi kenapa ya, alis saya tuh bagaimana. Nah, orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan itu seperti itu. Ya, dia memandang dirinya, sesudah dia pergi segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar, tapi melakukan, maka ia berbahagia. Nah, saudara dan saya, ini ada berkat yang khusus yang kita terima saat kita mentaati dan melakukan firman Tuhan. Kita menyatakan kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, kalau saudara mengikuti renungan pagi saya sedang membahas mengenai kebahagiaan orang percaya dari sudut pandang Alkitab. Ternyata kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh berapa banyak uang kita yang kita punya, berapa banyak materi yang kita miliki. Tapi ternyata salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan firman. Ya, kalau kita ingat Mazmur pasal 1, ya,
Diberkatilah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dia kerjakan berhasil. Jadi kalau saudara dan saya mau bahagia dalam hidup ini, tugas kita adalah mentaati dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang sudah kita pelajari dalam bentuk pengetahuan, teori-teori doktrinal Alkitab, tidak ada gunanya kalau kita hanya itu terima sebagai teori, tapi tidak kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita sama-sama mentaatinya. Nah, saat kita mentaati firman Tuhan, maka ini menunjukkan kasih kita kepada Kristus. Yohanes 14 ayat 24 ya. Tante Meme bisa tolong dibacakan. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, thank you. Kalau kita bilang, oh saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan itu bukan saudara melayani Tuhan. Itu salah satu aspek. Tapi itu aspek yang tidak terlalu fundamental dan the highest aspect. The highest aspek itu kalau saudara mengasihi Tuhan adalah melakukan seluruh firman Tuhan. Ini jelas ayatnya mengatakan seperti itu. Lalu ayat yang lain mengatakan, Hani tolong dibaca Hani, 2 Yohanes 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya, thank you. Jadi mengasihi sesama, mengasihi Tuhan itu sangat identik dengan melakukan seluruh perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di dalam seluruh hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya ada dan dicatat di dalam Alkitab. Ya, kebenaran yang kita terima itu dalam Alkitab kebenaran yang bersifat mutlak. Saya sudah mengatakan bahwa di era sekarang ini ada satu konsep yang namanya postmodernisme, modernism. Kan sekarang kita ini ada di era modern kan. Di atas yang modern itu ada lagi sesudah yang modern, namanya postmodernisme. Dan hal yang membahayakan dari konsep itu adalah mereka bilang tidak ada kebenaran yang mutlak. Semuanya relatif. Ya, tergantung dari sudut mana kita melihat, tergantung dari budayanya, tergantung dari waktunya, ya. Jadi nggak ada yang mutlak di dunia ini, dan kalau itu benar ini berbahaya loh saudara ya. Jadi 2 tambah 2 itu nggak bisa 4, bisa aja 3, bisa aja 2. Pak Ade bisa marah tuh kalau kayak gitu ya, sebagai guru matematika. Padahal kebenaran mutlak itu unbending. Kalau 2 kali 2 4 ya 4 gitu, nggak bisa berubah. Dan itu berbahaya kalau kebenaran itu tidak mutlak, ya kan? Kalau saya pinjam uang sama Hari misalnya, Hari pinjam duit dong $50. Terus saya minggu depan gantiin, saya bayar $20. Berarti kan saya masih kurang berapa? $30 kan? Nah, lalu karena kebenaran itu nggak mutlak, saya bilang sama Hari, hutang kita lunas ya. Loh, kok gimana sih? Kan hutang kok masih ada $30. Loh, kata siapa? Itu kan kata kamu. Ya kan? Kalau kata saya, udah lunas. Ini bahaya saudara kalau kayak begitu. Coba kalau itu diterapkan dan terjadi dalam kehidupan kerohanian, misalnya kayak LGBTQ, aborsi, dan lain sebagainya, itu berbahaya sekali. Tetap harus ada kebenaran mutlak, dan yang memberikan itu adalah Sang Pencipta. Siapa itu? Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau kita taat kepada hukum-hukum itu dengan kebenaran yang mutlak itu, kita mengasihi Tuhan dengan baik. Ya. Lalu ketaatan terhadap firman juga akan menentukan kita meneladani Kristus atau tidak. Ya, coba Hari dibacakan 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi kalau kita berkata kita ada di dalam Yesus, hidup kita jauh dari Dia. Saya tidak bilang kita harus sempurna, ya enggak. Kan saya udah katakan aspek sanctification itu kita making progress. Direction hidup kita itu menuju kepada kesempurnaan, tapi tidak akan bisa sempurna di dunia ini sampai kita ketemu Tuhan. Nah, kalau kita mentaati firman berarti kita meneladani Kristus. Kita wajib hidup seperti Kristus, kata ayatnya tadi mengatakan. Ya. Dan
saudara, ketaatan terhadap firman itu juga menunjukkan genuinitas ya, keoriginalan atau keaslian iman kita. Karena ada orang yang bilang, oh saya mengasihi Tuhan, saya begini, saya begitu, tapi hidupnya nggak benar, saudara. Nah, orang-orang kayak gini kan namanya Kristen KTP kalau dalam bahasa Indonesia. Dan orang-orang yang kayak begitu, belum tentu sungguh-sungguh dia lahir baru. Dan saudara dan saya patut menguji diri apakah selama ini kita meneladani Kristus dalam hal mentaati firman yang Ia katakan kepada kita. Ya, bukan berarti sekali lagi menuntut kesempurnaan. Kadang-kadang kita jatuh ya, kita melanggar firman, kita bangkit lagi ya. Itu yang terpenting. Lalu yang ketiga, kalau kita melakukan firman, itu akan mendatangkan sukacita di hati para pemimpin-pemimpin kita, para mentor-mentor kita misalnya ya. Yohanes 3:4 ya, tolong Pak Ade dibacakan. Yohanes 3 ayat 4. Ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Thank you. Ini Yohanes menulis dan dia berkata murid-muridnya, orang yang dia layani, dia tidak ada kesukacitaan yang lebih besar saat melihat anak-anaknya, anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran, dalam melakukan firman. Saya merasakan juga, saya sebagai pemimpin, sebagai gembala sidang, tidak ada sukacita yang lebih besar bila melihat jemaat itu yang saya layani melakukan firman. Di samping saya juga melakukan yang sama gitu. Ya, kalau misalnya melihat jemaat diberkati, kaya, dilimpahkan dengan berkat materi, itu nggak sebanding, saudara. Untuk apa saudara diberkati secara materi tapi hasil dari korupsi, ya kan? Jawab pendetanya nasihati, lalu dia bilang, tenang aja Pak, yang penting perpuluhan jalan. Saudara dipikirnya Tuhan itu bisa disuap dengan hal-hal yang seperti itu. Setiap pemimpin, kalau saudara orang tua, kebahagiaan saudara itu bukan saat melihat anak saudara sukses secara materi. Yes, itu juga benar, tapi yang paling penting, apakah anak saudara taat kepada firman. Saat anak saudara taat kepada firman, kesuksesan itu garansi, saudara. Ya, karena tadi yang saya katakan Mazmur 1 itu mengatakan seperti itu. Artinya hidup kita benar, hidup kita dipimpin di dalam Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat dan Dia akan memberikan sukses dalam hidup kita. Ya, sukses di sini bukan berarti kita harus serta-merta kaya raya, melimpah. Artinya cukup. Ya, kalau Tuhan tambahkan lalu kita ada kelebihan berkat yang melimpah-limpah, ya itu bonus. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, saat kita mentaati firman, hidup melakukan firman, yang keempat itu membawa berkat dan kebahagiaan yang tadi saya sudah katakan sebelumnya. Budi bisa tolong dibaca, Bud, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin, thank you Bud. Ya, jadi ayat ini konteksnya orang yang melakukan menuruti apa yang ada dalam kitab Wahyu yang dinubuatkan. Tapi ini juga bisa berlaku kepada seluruh firman yang Tuhan sudah berikan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kebahagiaan kita, kalau kita mau menjadi orang yang disebut berbahagia di muka bumi ini di hadapan Tuhan, kita mesti melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini obligation kita terhadap firman. Ya. Nah, jadi itu bagian yang pertama. Sampai sini apakah ada komen atau pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau gitu ini malam ini tidak terlalu panjang ya, karena ini bersifat praktikal sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari selama 7 lesson ya. Baik, yang berikutnya bagian yang kedua pada malam hari ini dalam topik mengenai kewajiban kita terhadap firman adalah bagaimana sikap hati kita saat kita menerima firman, membaca firman, mendengar firman. Yang pertama, saudara mesti acceptance, artinya mesti bisa punya hati untuk menerima dengan iman. Ya, ayatnya misalnya dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13, tolong Novi dibacakan, Nov.
1 Tesalonika 2 ayat 13, karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Amin. Ya, jadi ini perkataan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Paulus memuji jemaat Tesalonika dan mengucap syukur karena jemaat Tesalonika itu menerima firman yang sudah diberitakan kepada mereka. Dan mereka menganggap firman itu bukan sebagai perkataan manusia, tapi sungguh-sungguh perkataan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara, ada banyak di Alkitab yang mungkin bertentangan dengan akal kita. Ya, kita sudah belajar mengenai doktrin pemilihan. Ya, doktrin election itu salah satu doktrin yang sangat sulit dimengerti dengan otak kita. Ya, ada orang yang datang kepada seorang pendeta gitu ya. Coba jawab pertanyaan saya. Ini kita ngomongin tentang neraka nih. Ada yang tahu durasi orang nanti di neraka itu berapa lama? Ada yang tahu? Selama-lamanya. Selamanya. Ya, selama-lamanya, ya, forever, durationnya. Nah, ada seorang saksi Yehova datang kepada seorang pendeta dan dia bertanya, Pak, kalau orang itu di neraka selama-lamanya, Tuhan itu tidak adil, Pak. Oh, begitu ya? Kenapa tidak adil? Loh, sekarang begini, Pak. Misalnya ya, saya hidup 80 tahun. Saya tidak percaya Yesus, saya berbuat jahat, lalu akhirnya saya mati. Terus saya dihukum gitu selama-lamanya. Padahal kan saya umurnya cuma 80 tahun, Pak. Harusnya saya dihukum paling tidak 80 tahun dong. Tuhan tidak adil, Pak. Ya kan? Saudara sempat berpikir begitu nggak? Karena ada konsep di dalam beberapa kekristenan yang menyatakan neraka itu tidak selamanya. Ada yang menyatakan dihukum sebentar lalu setelah itu dinihilkan. Ya, ada dalam Katolik ada sistem purgatori. Disiksa dulu, lalu setelah itu doa-doa orang yang masih hidup akan menentukan keselamatan berikutnya dari orang-orang tersebut. Itu kan tidak alkitabiah. Kita menyatakan durasi dari neraka itu selama-lamanya, sama seperti surga. Lalu pendeta ini jawab begini, oh kalau tidak adil, oke, begini. Kalau anak bapak punya anak wanita, lalu anak bapak diperkosa. Saya tanya sama bapak, untuk memperkosa orang perlu berapa menit, Pak? Berapa lama? Ya, ini maaf ya, misalnya perlu 5 menit, 10 menit. Terus pelakunya ditangkap. Begitu ditangkap, masuk kantor polisi, yang memperkosa anak bapak itu dihukum cuma 10 menit. Menurut bapak, adil apa enggak, Pak? Oh iya juga ya. Saudara, kan kita seringkali kan nggak berpikir begitu ya. Kalau hukum itu hak unbending, udah ditetapkan memperkosa itu, misalnya udah direncanakan dan sebagainya sampai 10 tahun, bahkan ada yang dihukum mati misalnya, ya itu hukum, bukan soal adil apa nggak adil. Kalau Tuhan mengatakan seperti itu, tindakan Tuhan tidak bisa salah. Nah, hal yang kayak begini kita terima dengan iman. Nggak bisa dengan akal kita atau dengan kebenaran kita. Kebenaran yang lain itu tidak mutlak. Sementara kebenaran Tuhan itu mutlak. Kalau Tuhan katakan neraka itu durasinya forever, selamanya, nggak akan berakhir, ya udah selamanya. Gitu. Ya, itu hanya salah satu contoh. Saat saudara menerima firman Tuhan, sikap hati yang saudara mesti miliki adalah saudara harus menerima dengan iman. Ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, saudara harus membacanya disertai dengan doa. Ya. Mazmur 119 ayat 18, langsung Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Iren, tolong Ren dibacakan. Mazmur 109, Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Yang atasnya? Oh, Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya, thank you. Jadi ini menggambarkan kita perlu meminta pertolongan Tuhan untuk mengerti
apa yang kita baca dan pelajari dalam firman Tuhan. Makanya kita berdoa, Tuhan singkapkanlah mataku. Nah, di Kisah Para Rasul itu kan para rasul itu pada saat itu sibuk sekali. Sehingga pelayanan janda-janda, orang-orang miskin itu jadi terbengkalai. Lalu akhirnya mereka kan menunjuk 7 penatua, ingat ya, yang salah satunya adalah Stefanus. Lalu mereka bilang, oke, kalau begitu biarlah yang mengurus soal janda-janda dan sebagainya itu biar 7 penatua itu, sedangkan kami konsentrasi dengan doa dan pelayanan firman. Jadi kalau saudara mau mengerti firman ya saudara juga mesti melakukannya dengan doa juga. Ya, doa itu kita berbicara kepada Tuhan, firman, membaca firman itu Tuhan berbicara kepada kita. Saya sarankan kalau saudara nggak ngerti ayat-ayat, pasal-pasal tertentu, kasih garis bawah. Saudara bisa tanya saya, bisa tanya gembala saudara, atau tanya bisa Google dan lain sebagainya. Sekarang hampir tidak ada informasi yang tersembunyi. Semuanya bisa kita akses. Apalagi sekarang ada chat apa tuh? GPT ya namanya ya. Yang kita bisa tanya AI itu apa saja, tinggal ketik. Bahkan sekarang ada pendeta yang khotbah pakai gitu saudara ya, karena dia malas persiapan. Dia cuma bilang, prepare me preaching about Thanksgiving atau thankfulness. Nanti keluar semua tuh outline-nya, beres. Saudara, ini teknologi yang berbahaya tapi membantu di sisi-sisi tertentu. Ya, teknologi itu memang kalau digunakan sesuai tujuannya sangat membantu. Jadi saudara dan saya perlu berdoa kalau saudara nggak ngerti. Kalau saya pengalaman pribadi saya, kalau saya nggak ngerti satu pasal atau satu perikop atau satu ayat, saya biasanya diam aja dulu. Ntar tahu-tahu kadang-kadang beberapa jam kemudian Tuhan kasih, kan besoknya ntar melalui hamba Tuhan lah. Itu berkali-kali terjadi tuh. Ya, saya bergumul untuk sesuatu topik, tahu-tahu pas lagi saya dengerin podcast, ini dia nih jawabannya. Gitu. Dan kita harus making progress terus, karena yang namanya pencerahan itu bagi setiap orang itu beda-beda. Ya, saudara mungkin bisa dapat pencerahan dari saya dapat pencerahan dari orang lain dapat lagi pencerahan dari yang sebelumnya, dari bapak-bapak gereja. Itu akan membantu semuanya, dan itu di-connect dengan doa. Kalau kita bilang, Tuhan saya nggak ngerti nih dengan ayat ini, tolong berikan saya pengertian, bukakan pintu agar saya bisa mengerti. Tahu-tahu saudara lagi baca artikel, ini dia nih jawaban saya ya. Tapi ingat ya, harus hati-hati, karena apa yang saudara anggap benar belum tentu benar menurut konsep yang benar. Ya, karena itu harus dikonfirm dengan leader saudara, dengan mentor saudara. Ini benar nggak gitu? Karena mungkin leader saudara itu lebih dulu mempelajari sehingga lebih aware dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekeliling dunia kekristenan. Ya. Yang ketiga, selain membaca dengan doa, kita harus menganggap firman Tuhan sebagai makanan rohani yang mengenyangkan, yang menyehatkan. Makanan rohani yang menyehatkan kita. Ya, Ayub 23 ayat 11. Saya kembali ke Tante Meme lagi, tolong. Ayub 23 ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Thank you. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kurang jelas ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, I have not departed from the command of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Jadi lebih dari makanan yang sehari-hari saya makan. Seperti tubuh jasmani kita harus disustain dengan nourishment from the food, maka kehidupan rohani kita pun harus kita nourish dengan firman Tuhan. Alkitab memberikan beberapa perumpamaan firman Tuhan itu seperti susu yang murni. Ya, seperti roti, ya, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu seperti meat, daging. Firman Tuhan itu seperti madu. Jadi, saudara dan saya harus menganggap firman Tuhan itu sebagai satu kebutuhan yang esensial. Ada di sini yang menganggap makan itu tidak penting? Saudara, saya tuh makan bisa 5-6 kali loh sehari loh. Maksudnya sama nyemil ya, nama nyemil. Ya. Pagi-pagi terus nanti nyemil di tengah ada buah, ada lagi, macam-macam. Kebutuhan, jadi kebutuhan. Bahkan saya kan makan banyak vitamin juga ya untuk sustain kesehatan saya. Biasanya tuh kalau makan vitamin,
kita jadi cepat lapar, bener nggak? Siapa di sini yang makan minyak ikan? Makan minyak ikan tuh bikin lapar, saudara. Saudara tahu saya minum minyak ikan tuh berapa banyak sehari? Saya minum 6 6 minyak ikan. Untuk apa? Kesehatan kolesterol, kesehatan jantung. Dan puji Tuhan kemarin saya tes di lab 2 bulan yang lalu. Saya kan ada high triglyceride ya, dikit lah di border. Itu back to normal loh. Saya bilang, dok, apakah ini karena saya minum minyak ikan? Oh iya benar, itu benar. Dia bilang, karena dokter yang sebelumnya bilang, kalau minum minyak ikan cuma 1 atau 2 itu kurang begitu efektif. Mesti lebih dari 5. Gitu. Dan itu lapar. Tubuh kita itu akan minta saat kita lapar. Nah, kehidupan rohani pun begitu. Saudara nggak akan bisa sustain kehidupan jiwa saudara kalau saudara tidak menganggap firman sebagai makanan yang menyehatkan. Karena itulah kita mesti cinta terhadap firman Tuhan, dan melihat saudara setia ikut Bible study seperti ini memberikan sukacita tersendiri buat saya. Seberarti saudara menganggap kebenaran firman yang saudara pelajari itu saudara butuhkan untuk kehidupan rohani saudara. Saudara nggak tergantung sama orang lain, dibilang wasting time dan lain sebagainya. Tapi saudara mau menerima makanan yang sehat, itu yang baik, yang Tuhan memang kehendaki. Ya, lah yang keempat, ini balik lagi sama ya, sikap hatinya tentunya mentaati. Tadi ayatnya kita sudah lihat, kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi pelaku firman. Lalu yang kelima, firman Tuhan selain kita taati, sambil doa, menganggapnya sebagai makanan dan sebagainya, kita melihat juga Alkitab itu harus kita hormati. Honor the word of God. Nehemia 8 ayat 6 sampai 7. Tolong giliran siapa ya tadi ya? Habis Tante Meme siapa ya? Hani ya? Hani. Ya. Nehemia 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. 7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, saudara ya, saya kasih background sedikit ya. Nehemia itu kan nabi yang Tuhan suruh untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan oleh Nabukadnezar. Mereka kembali dari pembuangan di Babilonia. Nah, sudah begitu lama mereka tidak membaca kitab Taurat Tuhan, firman Tuhan. Lalu akhirnya ditemukanlah Taurat Tuhan, lalu mereka ajak seluruh jemaah berkumpul, lalu mulailah dibacakan kitab itu. Nah, pada saat Ezra membacakan kitab-kitab itu, dia benar-benar sujud menyembah, menghormati firman Tuhan, saudara. Ini sikap hati yang sangat harus kita tiru. Ya, ada banyak orang yang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Saat dikasih nasihat, apa itu? Kuno. Sudah nggak sejalan lagi dengan zamannya, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini akan menanggung akibatnya. Saudara dan saya harus belajar menghormati firman Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan istri tunduk kepada suami, jangan anggap enteng. Jangan bilang, ntar tunggu suami saya kayak Tuhan Yesus. Kalau saudara punya suami kayak Tuhan Yesus, saudara udah dibasmi habis-habisan sama Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara nunggu suami saudara jadi sempurna, baru saudara hormat kepadanya, ya saudara tidak menghargai firman Tuhan. Suami harus mengasihi istri, nggak perlu tunggu istrinya tunduk dulu, mengasihi dulu. Jadi setiap orang sudah ada bagian-bagiannya. Ya kan, hormati firman Tuhan. Ya, the way kita menghormati firman Tuhan ya tentunya menerimanya dengan iman, melakukannya. Ya, kita sadar tanpa firman kita tidak mungkin bisa menjalani hari-hari kita tidak mungkin memiliki rohani yang sehat. Yang keenam, sikap hati yang mesti kita miliki, kita mesti baca, mendengar, merenungkan firman dengan takut dan gentar. Yesaya 66 ayat 2, tolong Hari. Ya. Yesaya 66 ayat 2.
bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Semua ini terjadi, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Thank you. Tuhan itu memperhatikan dan memandang orang yang tertindas dan yang gentar terhadap firman-Ku. Artinya kita respect, ya. Makanya berkali-kali di Alkitab katakan hiduplah dalam takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Sebenarnya kalau kita hidup dalam takut dan gentar terhadap firman Tuhan, maka pada saat kita berbuat dosa kita harusnya takut dan nggak melakukan karena kita tahu Tuhan melihat setiap gerak-gerik kita. Ya, jadi kita harus, ini sekali lagi takut dan gentar ini bukan seperti saudara takut ngelihat setan ya. Ini takut respect, menghormati firman Tuhan. Lalu saudara nggak main-main dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang mesti kita hormati. Coba kalau saudara jadi menteri misalnya, saya kemarin mendengar Prabowo pidato gitu ya. Saya nggak mau menteri saya memboros-boroskan anggaran misalnya. Kalau ketahuan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, siap akan dicopot gitu. Ya kan, memang ada orang yang peduli amat gitu kan, ntar juga nggak ketahuan ini gitu. Tapi kalau orang yang benar ngelihat perkataan itu, mendengar perkataan itu, dia harus tanya takut dan gentar. Kalau ketahuan gimana ya nanti ya? Apa yang terjadi dengan keluarga saya? Kalau manusia aja berbicara seperti itu, pemimpin yang penuh kelemahan berbicara seperti itu, manusia gentar. Apakah lagi saat Tuhan berkata, kita harus gentar dan belajar melakukan firman Tuhan. Sikap hati ini mesti kita miliki. Kita bukan hanya perlu takut dan gentar, kita juga perlu mempelajari firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 14 ya, Pak Ade tolong dibacakan. 2 Timotius 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, thank you. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Sebentar ya, ini saya kok ada. Itu kalau di situ layarnya sekarang kayak apa ya? Ayat 7, pelajari firman Tuhan. Oh, ya itu ya. Oke. Ya. Oh, ini dia. Oke. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya di New American Standard Bible, yang telah engkau pelajari atau learn. Ini Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi respect juga kepada orang-orang yang telah mengajarkan kita firman Tuhan. Ya, saudara, Timotius itu punya mentor namanya Paulus. Dan Timotius harus respect terhadap Paulus. Kenapa? Karena Paulus membantu Timotius untuk mengerti dan mempelajari firman. Nah, saudara dan saya harus mempelajari firman, saudara, karena seringkali firman yang kita baca itu harus diteliti background-nya, harus diteliti konteksnya, bahasa aslinya. Ya kan, kita nggak bisa hanya ambil satu ayat lalu membangun satu doktrin dari ayat itu tanpa melihat ayat-ayat yang lain. Ya kan, makanya perlu diadakan Bible study seperti ini, sehingga apa yang sudah saya pelajari saya bagikan gitu. Karena saya juga dulu struggle, saya nggak ngerti banyak hal. Tapi begitu saya membuka diri terhadap kebenaran firman, saya mulai membaca banyak buku-buku, bukan hanya dari kalangan karismatik, tapi dari kalangan reform, dari kalangan Protestan. Itu membantu kita. Oh, ternyata selama ini saya salah ya, gitu. Jadi saudara harus mempelajari firman Tuhan dengan baik, ya kan? Itu yang Tuhan mau saat kita belajar firman. Yang ke-8 ya. Nah, selain saudara
pelajari, saudara juga harus mengajarkannya, mengkhotbahkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Jangan disimpan sendiri. Saudara bisa mulai praktekkan ini ke anak-anak saudara, misalnya kalau saudara sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu, berikan kepada anak-anak saudara. 2 Timotius 2 ayat 2, tolong Novi dibacakan. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Nah ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku, di mana maksudnya percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai. Ya, nah baru-baru ini mungkin bagi yang tidak berjemaat di GBI Immanuel, Pak Ade ini baru saya angkat menjadi diaken. Nanti suatu hari saya akan promosikan untuk jadi pendeta pembantu. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya melihat ada potensi yang Pak Ade miliki dalam hal pengetahuan firman, ya kan? Lalu bisa dipercaya dan pandai mengajar orang lain. Pak Ade dosen dan sudah praktis juga banyak mengajar firman di Komsel, gereja kita dan di gereja sebelumnya. Ini harus turun saudara kepada orang lain. Dan saya berharap apa yang saya berikan ini turun kepada saudara. Saya juga senang mendengar Hari itu mengambil sekolah teologi MDiv ya, Master Divinity ya, untuk menggali pengetahuan ya kan. Karena Hari dipercaya oleh gembala sidangnya Farusdi untuk memimpin youth. Nah itu nanti anak-anak muda yang kamu pimpin itu Hari, kamu harus sampaikan seperti yang kamu terima gitu ya, sehingga kamu nanti akan jadi mentor bagi mereka gitu. Jadi ini harus turun terus, dan caranya saudara bisa ingat dan nancap di pikiran saudara ajarkan apa yang saudara terima. Kalau saudara nggak ajarkan, saudara cepat lupa. Makanya saya berkali-kali bilang, kenapa saya masih bikin renungan, kenapa saya bikin renungan malam. Saya sudah katakan itu time consuming buat saya. Di tengah-tengah pekerjaan saya, pelayanan saya, itu sibuk sekali. Tapi kenapa saya mau lakukan? Karena saya sadar kalau saya nggak bagikan kepada orang lain, saya lupa gitu. Dan saya nggak termotivasi lagi untuk menggali firman. Kalau saya pilih satu topik misalnya, kan saya mesti gali. Coba saudara perhatikan, misalnya saya lagi bahas tentang kebahagiaan orang percaya. Itu kan saya ambil ayat demi ayat tuh, dari Kejadian sampai Wahyu saya cari ayatnya. Itu kan jadi saya mesti belajar. Begitu saya ambil ayat, apakah saya langsung bisa katakan dan langsung sampaikan? Enggak, saya mesti lihat konteksnya apa nih. Yang ngomong siapa? Kepada siapa ini disampaikan? Kok bisa muncul kata-kata bahagia? Nah itu kan memacu saya untuk belajar. Ya kan, kadang-kadang saya nggak ngerti, saya buka komentari, saya buka penafsiran dari berbagai macam teolog. Akhirnya saya dapat satu ramuan, oke ini loh yang akan saya sampaikan dalam tulisan yang mungkin hanya 2000 sampai 2100 words. Itu nggak banyak saudara, karena kalau kebanyakan orang bacanya capek. Nah itu dengan cara begitu, yang dalam untuk saya ya, saya jadi belajar lagi firman Tuhan dan nggak mandek gitu, nggak stuck. Makanya yang tulisan renungan saya buat itu, saya sudah buat dari 2012 itu. Berarti sudah hampir 13 tahun saya lakukan itu. Dan sudah begitu banyak file yang saya sudah buat itu. Ya, sampai Pak Ade sempat juga bilang sama saya, dibikinin buku aja Pak. Dan saya nggak ada waktu lagi untuk edit dan lain sebagainya. Mungkin nanti in the future kalau Pak Ade bisa bantu saya, Pak Ade udah nawarin mesti diedit lagi sebagai devotional. Tapi saudara, intinya saya bukan kepengen jadi terkenal gitu, enggak, ini buat saya pribadi. Dan saya berharap saudara punya motivasi yang sama. Ya, setelah ada firman itu saudara mesti bagikan. Kalau saudara udah punya cucu, bagikan kepada cucu saudara. Ya, kumpulin tuh cucu-cucu ya, kan bentar lagi kan ini mau apa? Sincia. Sebelum dibagiin ampau, kasih tahu firman Tuhan. Oke ya, be good boy. Kamu mesti obey mami, daddy gitu ya. Nanti oma kasih ampau untuk biar fun begitu. Saudara harus ajarkan firman kepada orang lain, jangan disimpan untuk diri saudara sendiri. Pertama, saudara jadi lupa. Yang kedua, saudara jadi nggak memacu diri saudara untuk improve.
Nah, kalau yang baik bagi Sunday School, guru Sunday School, di youth leader juga sama, ya, dengan berbagai macam bidangnya, ya. Oke, lalu yang second last, menarik orang untuk mendengar dan percaya, artinya compelling. Ada sedikit memaksa, tapi bukan memaksa bagaimana, artinya saudara benar-benar semangat gitu. Ayo terima, gitu, ya. Nah, ini contohnya ada dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Ini berbicara mengenai seseorang yang bernama Apolos. Ingat ya, di Korintus itu ada perpecahan di jemaat, yang ada yang bilang golongan Petrus, Kefas, golongan Paulus, golongan Apolos. Nah, Apolos itu salah satu juga orang yang dipakai Tuhan untuk mengajar firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, ayat 26. Ya, jadi Apolos itu benar-benar menyampaikan firman, ayat 28, dengan penuh semangat. Ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Compelling. Saya nggak tahu apakah saudara pernah buka YouTube yang namanya orangnya itu apa, ada pernah nggak? Clive apa siapa ya, lupa saya namanya. Tahu ya Pak Ade ya? Yang dia menginjil di kampus-kampus. Lalu dia mulai buka satu topik, lalu orang mulai tanya gitu, ya kan, lalu mulai debat di situ. Yang orangnya kribo-kribo bukan? Yes, kurus, orangnya kurus. Saudara dengerin channel dia, itu akan membantu saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit buat orang-orang dunia, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha yang bertanya mengenai kekristenan. Saya senang sekali dengar channel itu, karena dia tuh kayaknya memang panggilannya di situ. Kalau dia ngomong mengenai satu konsep itu benar-benar masuk sekali dan compelling. Dia nggak berani, nggak takut-takut tuh dia bilang. Kalau misalnya dia, kamu harus percaya, dan lain-lain gitu. Saudara juga perlu dengar channel yang namanya Living Water, kalau nggak salah ya. Ada Living Water juga yang dia datang ke orang lalu ditanya, kalau Anda mati, Anda masuk mana? Gitu kan. Oh, saya sih percaya surga. Kenapa? Oh, saya nggak pernah membunuh, nggak pernah berzina. Lalu orang itu mulai bilang, kamu pernah bohong nggak? Oh iya sih pernah. Lalu dia mulai jelasin, tuh kan, hanya perlu satu dosa. Saudara, hal yang kayak begini itu menyampaikan firman dengan penuh kepercayaan diri dan demand orang untuk taat, gitu. Ya, walaupun akhirnya itu pekerjaan Roh Kudus, yes, tapi tugas saudara benar-benar menyampaikan dengan semangat, termasuk dalam khotbah, gitu. Makanya saya juga kalau khotbah harus persiapan dengan baik, ya, sehingga orang itu bisa ngerti dan mengencourage mereka untuk melakukan juga, gitu. Ya, itu yang ke-9 dan yang terakhir, kita perlu memuridkan orang lain. Ini yang tadi saya katakan ya, diberikan kepada orang lain. Tadi kita udah baca ayatnya, berikan kepada yang dapat dipercaya untuk mengajar orang lain juga. Itu, saudara, pekerjaan Tuhan itu milik Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim orang-orang yang memang Tuhan mau pakai untuk melanjutkan pelayanan, gitu. Ya, kadang-kadang saya suka khawatir juga, Tuhan, bagaimana nanti masa depan gereja nih kalau saya udah mulai tua, gitu ya. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, ini kan pekerjaan Tuhan, kenapa saya mesti takut? Do your part, do your best, and God will do the rest. John MacArthur bilang, you concentrate with the depth of your preaching, your teaching, and God will look after the breadth. Ya, pelebaran dari pelayanannya. Biar itu tanggung jawab Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Ya, jadi Tuhan Yesus turun kepada Paulus, Paulus turun kepada Timotius, Timotius diturunkan lagi kepada pria-pria, orang-orang yang dapat dipercaya, lalu orang yang dapat dipercaya itu turunkan lagi kepada orang lain. Jadi ada multiplikasi, berkelanjutan. Ini yang disebut discipleship. Ya, yang saya lakukan ini juga bisa dalam bentuk discipleship. Yang konsisten ikut ini kan kurang lebih berapa? 3, 4, 5, 10 orang lah, 9, 10 orang ya kan? Atau 8 orang. Wah, kalau 8 orang ini bisa mengajar 2 orang aja jadi 16. Yang 16 bisa ngajar 2 orang lagi aja jadi 32. 32 ngajar lagi 2 orang jadi 64. Coba tuh saudara, kalau 64 ngajar lagi terus multiplikasi, itu yang Tuhan mau. Nggak berhenti di kita, tapi berlanjut. Nah, inilah
hal-hal yang perlu kita miliki saat kita mendengar, membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan. 10 sikap hati ini kiranya mengingatkan kita untuk memilikinya. Yang terpenting mentaatinya, ya, lalu kita menerima dengan iman, membaca dengan doa, menganggap firman sebagai makanan rohani yang menyehatkan, menghormati firman Tuhan, takut dan gentar, pelajari firman Tuhan, ajarkan, khotbahkan kepada orang lain, menarik orang untuk percaya, dan yang terakhir memuridkan orang lain. Ya, nah jadi ini pelajaran yang ke-9 yang kita bisa pelajari hari ini. Ya, saya berharap saudara bisa menangkap semua ini. Sekali lagi, manusia itu sering lupa. Makanya dengan adanya rekaman saudara bisa ulang lagi, ya. Nah, sampai di sini apakah ada komentar atau pertanyaan yang mau ditanyakan? Kita akan break 3 minggu. Kita akan kembali lagi tanggal 21 Februari ya. Dan 21 Februari itu kita akan mulai benar-benar menyelam ke kedalaman laut. Yaitu firman Tuhan, karena kita akan melihat book by book intisarinya apa. Ya, nanti saya akan berikan outline-nya, maksudnya outline-nya itu hal apa yang akan kita lihat dari tiap buku. Ya, udah pasti penulisnya siapa, tahun penulisannya kapan. Ya, ayat utama di situ apa bicara tentang apa, Yesus ada nggak di situ? Ya, saya berharap mungkin dalam satu pertemuan bisa finish 2 atau 3 buku, sehingga mungkin kita bisa selesaikan dalam 20 minggu kali ya. Nah, itu panjang ya, nggak apa-apa saudara, kita kan selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, memang belajar firman itu nggak bisa buru-buru sebenarnya. Kalau cuma mau buru-buru ya dapatnya juga nggak bagus ya. Dan saya tergerak untuk menyampaikan intisari Alkitab ini sehingga juga memacu saya untuk ingat lagi gitu. Ya kadang-kadang saya udah lupa juga kitab Nahum itu apa ya konteksnya ya. Nah kayak gitu kan. Saudara mungkin belum pernah kali baca kitab Nahum. Terus kitab Obaja itu apa ya? Siapa itu si Obaja itu tuh? Nah, kita kan banyak yang nggak tahu itu. Saudara, kalau saudara tahu dan belajar ini ya, saya yakin saudara lebih pinter dari 99% orang Kristen yang ada di dunia ini. Karena ada banyak orang Kristen yang nggak peduli dengan hal yang begitu. Karena itu dengan Bible study seperti ini, kita sama-sama belajar. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba review question ya. Saya malam ini reviewnya esai, saudara jawab saja dengan pendapat saudara ya. Kalau salah nggak apa-apa. Please jangan ragu-ragu ya. Oke, saya mulai sesuai urutan yang ada di screen saya saja deh. Kita mulai dari Hani. Masih ada di sana Hani? Masih dong. Oke, Hani. Coba jelaskan Hani. Mengapa doktrin itu sangat penting dalam kekristenan? Biar kita nggak salah jalur kali ya. Jalur apa tuh? Maksudnya sesuai dengan firman Tuhan, ajaran firman Tuhan di Alkitab. Iya, oke. Coba sebutkan salah satu contoh doktrin yang kamu tahu yang mesti dipelajari. Kemarin aku ingat tuh salah satunya yang pernah aku tanya si ke Dede juga, sound doctrine itu. Apa itu? Sound doctrine, doktrin yang sesuai dengan Alkitab. Kebenaran dari Alkitab. Iya. Contoh konkretnya, doktrin mengenai apa yang ada di Alkitab kan banyak sekali tuh. Nggak ingat kok. Apa ya doktrin apa ya? Yang kita udah pelajari di lesson pertama itu kan banyak tuh. Seri pertama maksud saya. Apa ya? Nggak ingat kok. Banyak doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang penebusan, doktrin tentang ibadah, doktrin tentang mengucap syukur, doktrin tentang mengampuni, itu semua doktrin sebenarnya ya. Jadi kenapa penting? Karena agar kita nggak salah jalan yang tadi kamu bilang itu ya. Oke, that's good. Hari Riko, ya. boleh tanya. Ya.
kadang saya nggak mengerti. Jadi doktrin itu pemahaman tentang Alkitab gitu ya, doktrin itu ya. Iya, Jadi iya, saya lupa. benar. Jadi Betul. iya, pemahaman tentang pengertian tentang Alkitab gitu ya, doktrin. Pemahaman pengertian mengenai berbagai macam topik di dalam Alkitab, Bud. Ya. Benar. Jadi doktrin itu kan dari kata Yunani minggu lalu didake, itu artinya ajaran. Ya, jadi setiap ajaran yang Budi terima, yang kita terima di gereja, itu karena ada doktrin yang mengatakan itu. Coba saya tanya ya, kenapa di gereja kok ada drum, ada keyboard, ada piano, ada bass, ada gitar? Kenapa? Itu bukan buatan orang lagi iseng, enggak. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan itu. Pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi, ya kan? Pujilah Tuhan dengan ceracap yang gemerincing. Itu kan semua alat-alat musik. Akhirnya kita putuskan, oh ternyata memuji Tuhan tidak harus hanya dengan suara manusia, tapi juga alat-alat musik kita bisa pakai untuk memuji Tuhan. Itu doktrin, Bud, namanya. Ya. Terus di gereja kenapa kita harus persembahan, Bud? Ya kan, kenapa harus misalnya kalau saudara percaya perpuluhan misalnya? Karena Alkitab mengajarkan itu, gitu. Jangan saat engkau datang ke rumah Tuhan, janganlah datang dengan tangan hampa. Ya kan? Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita itu Tuhan sudah tetapkan doktrin demi doktrin. Cuma orang kadang kalau dengar doktrin itu kayaknya menyeramkan gitu. Enggak, saudara, enggak. Kenapa saudara ibadah datang ke gereja? Kok sekarang ibadahnya enggak hari Sabtu? Karena ada doktrin yang mengatakan ibadah setelah Yesus mati bangkit naik ke surga, dari hari Sabat pindah ke hari Minggu. Seperti gereja mula-mula. Itu ada di Alkitab. Itu namanya doktrin mengenai ibadah. Gitu. Jelas ya? Ya, Bud ya? Jadi doktrin itu berbagai macam ajaran, konsep, pengertian yang ada di Alkitab. Mulai dari yang kecil-kecil seperti tadi yang saya kasih contoh, yang sampai yang besar-besar. Doktrin mengenai keselamatan, ya kan? Kan terjadi perdebatan nih sekarang. Apakah keselamatan kita bisa hilang apa enggak? Nah, itu kan doktrin. Ya kan? Iya. Terus berbahasa roh. Apakah kita harus berbahasa roh? Nah, ini kalau ada perdebatan, saudara dengar tuh 2 perdebatan, 3 pihak, 4 pihak yang berbeda, lalu nanti saudara simpulkan, kayaknya setelah saya mendengar penjelasan dari ini yang paling bisa diterima. Karena konsepnya begini, dasarnya jelas, begitu, Bud. Makanya kita belajar gitu. Ya. Jadi doktrin itu setiap ajaran yang sehat yang ada di Alkitab. Jadi nggak perlu takut bicara doktrin karena semua yang kita lakukan digerakkan dengan doktrin yang Alkitab ajarkan. Oke? Good. Hari sekarang. Berikan contoh ajaran yang tidak sehat yang muncul dalam gereja saat ini. Satu aja deh. Yang tidak sehat apa ya? Yang muncul di era kita di gereja saat ini apa? Yang tidak sesuai firman Tuhan misalnya. Banyak kan? Doktrin apa tuh namanya kalau misalnya doktrin apa? Apaan? Saya blanko. Nama itunya apa ya dibilangnya? Doktrin yang dibilangnya kalau udah apa ya, susah di ini. Kamu tahu kan, kamu tahu kan saksi Yehova kan? Iya. Ajaran apa yang bertentangan dengan firman Tuhan? Tuhan Yesus bukan Tuhan. Nah, itu maksud saya. Itu yang tenar apa? Kemakmuran. Iya, teologi kemakmuran. Ya, itu juga tidak alkitabiah ya kan. Semua orang harus kaya, harus wealth, healthy. Nggak selalu, karena Alkitab menyatakan ada orang-orang yang memang tidak
hidup kaya raya tapi memuliakan Tuhan juga. Ya kaya ya boleh kalau Tuhan izinkan, nggak kaya jangan dibilang itu dikutuk oleh Tuhan, nggak boleh. Itu yang baru tuh apa? Keselamatan usaha manusia tuh ada benar. Nah, ya itu benar. Itulah yang apa Kristen progresif. Nah, itu kan salah satu contoh ya. Oke? Kok kalau kasih karunia, doktrin kasih karunia itu gimana menurut Koko? Ya itu yang kita pelajari di seri yang pertama. Iya. Ya kan? Kita kan belajar tuh mengenai doktrin keselamatan kan? Nah, doktrin keselamatan itu salah satunya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata bahwa keselamatan kita kasih karunia semata, bukan dari usaha kita gitu. Ya, jadi kasih karunia itu artinya kita tuh nggak deserve ya, undeserved favor, tapi Tuhan kasih kita. Ya, itu. Oke. Ya, yang ketiga, grace. Kewajiban siapakah agar firman Tuhan diajarkan kepada orang lain? Kewajiban Dede Daniel. Only. Mantap tuh jawabannya. Kewajiban siapa? Salah itu berarti kalau jawabnya itu. Semua. Hah? Iya, semua dari kita. Terus mengapa? Kenapa semua dari kita? Kenapa ya? Karena itu nomor satu karena perintah dari Tuhan ya kan. Kedua untuk kepentingan kita juga sendiri supaya kita tidak lupa. Iya. Oke. Kalau Dede doang yang kerja lama nyebarnya. Apa? Lama bertobatnya seluruh dunia. Lama nyebarnya. Oh iya dong, betul. Mana mungkin, aduh, saya emang nggak ada apa-apanya dibandingin orang-orang lain yang lebih Tuhan pakai luar biasa. Oke, good. Pak Ade, ini kita udah belajar minggu lalu Pak Ade. Berikan salah satu tanggung jawab seorang pengkhotbah, Pak Ade. Ya, mempelajari firman Tuhan, terus membagikan apa yang ia pelajari itu kepada orang lain gitu ya. Iya, oke, betul. Tapi selain membagikan juga satu lagi menghidupi ya. Itu juga penting ya, menghidupi. Oke. Iren, berikan salah satu kriteria Ren yang harus dilakukan saat kita menafsirkan Alkitab. Itu minggu lalu Koko sudah sempat singgung. Salah satu aja, ada banyak, ada 6-7 kriterianya harus bagaimana saat kita melihat ayat, cara menafsirkan yang paling baik itu seperti apa. Salah satu aja. Berdoa ya kok bukannya? Berdoa bisa, tapi dalam mempelajari. Ingat nggak waktu 16 Agustus tahun 45? Iya. Apa itu? Itu jadi mendengarkan secara seksama. Tidak menebak-nebak. Ya itu kan waktu itu kan 17 Agustus, 16 Agustus hari berikutnya. Konteks ya. Perhatikan konteksnya ya, gitu ya. Oke, jadi kalau menafsir Alkitab kita lihat konteksnya, lihat kepada siapa ayat itu diberikan, siapa yang ngomong, itu penting loh. Ya, jadi jangan hanya melihat ayat, oh ini kayaknya bagus nih buat khotbah saya, tapi nggak tahu ayat itu siapa yang ngomong untuk siapa. You must study and interpret it correctly ya. Oke, sekarang giliran siapa? Tante Meme. Nah, ini gampang Tante, baru kita pelajari. Iya. Apakah kewajiban yang harus kita lakukan terhadap firman, Tante? Menerimanya dengan iman. Ya. Membacanya dengan doa. Ya, oke. Menganggap firman Tuhan sebagai makanan rohani yang menyehatkan. Udah cukup Tante, udah cukup. Oke. Bagus Tante, catat ya. Iya, ini salah satu tool yang saudara bisa lakukan. Saudara mencatat itu juga remind lagi kita gitu. That's good Tante. Well done. Mesti ditiru bagi yang muda-muda tuh ya. Siapa lagi ya? Novi. Sebutkan salah satu alasan pentingnya kita mentaati firman Tuhan, Novi.
alasannya. Ya. Kita mentaati firman Tuhan. Pentingnya ya untuk hidup kita jadi seperti yang Tuhan mau, Ya, sesuai yang Tuhan mau. betul, betul. Dan kalau kita mentaati firman Tuhan, dampak untuk orang lain itu penting ya. Jadi dia melihat Kristus di dalam kita, ya kan? Ya kan, berapa banyak kita seringkali jadi batu sandungan hingga orang melihat, ngapain ikut Tuhan, tuh dia aja begitu hidupnya. Tapi kalau kita hidup mentaati firman, maka kita jadi berkat. Oke. Sudah semua ya? Siapa yang belum ya? Oh, Budi belum ya? Bud? Masih ada di situ ya, Bud? Ya, ada. Bud, apa yang dimaksud dengan kita menerima firman dengan iman? Maksudnya apa, Bud? Dengan menerima firman dengan menerima firman dengan iman. Gimana, Bud? Gimana? Menerima firman dengan iman ya, kok? Iya, maksudnya apa, Bud? Menerima, jadi tunggu. Jadi apa ya? tunggu. Nggak perlu melihat. Iya, mengapa kita harus menerima firman dengan iman? Mengapa? Percaya tanpa melihat ya. Betul ya. Dan juga percaya tanpa mempertanyakan. Artinya kalau memang firmannya bilang begitu, kita nggak usah argumen. Ya, terima aja udah dengan iman gitu. Ya. Oke, kalau Edwin udah nggak ada ya, Novi ya? Masih. Baru ada kok, bukan nggak ada, baru ada. Habis temenin si Bailey. Oh, oke. Gimana Bailey? Udah ke dokter tadi ya? Udah, tapi masih demam sekarang. Oh gitu, waduh. Ya kita berdoa dah biar Tuhan pulihkan ya. Oke, baik. Jadi itu pelajaran kita pada malam hari ini. Saya sekali lagi berterima kasih ya untuk komitmen saudara yang sudah ikut selama ini. Saya berharap terus tetap semangat. Kalau perlu saudara ada teman lain yang mau saudara ajak, kasih tahu. Terutama mulai 3 minggu lagi nanti kita akan belajar mengenai intisari Alkitab, itu bagus juga. Ya, yang nggak harus dari gereja GBI Immanuel. Siapa saja yang tertarik, saudara lihat mau belajar firman Tuhan, saudara silakan kasih tahu mereka. Kalau mau join, kita dengan senang hati terbuka, gitu ya. Yuk, mari kita sama-sama foto dulu sebelum